Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ani Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Thumma ila sahibu syaruha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pembahasan tentang iman kepada perkara-perkara ghaib. Yang lalu sudah kita bahas adanya kiamat, terus adanya hasyar, kemudian lanjut lagi adanya wal hisab. Manusia nanti akan adanya hari hisab. Apa itu hari hisab? Yaitu di mana manusia akan diperiksa setiap amal-amal perbuatannya, baik amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk, baik itu bentuknya ucapan atau perbuatan atau i'tiqadan ataupun yang terlintas dalam hati. Wa yakunul lil mu'minil wal kafir insan wa jinnan illa man istunsiya minhum. Perhitungan amal itu baik bagi orang mukmin dan orang kafir, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, kecuali orang-orang yang mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya kalau kita minta doa, kata ulama, kalau doa husnul
khotimah itu masih kurang. Jangan seneng doanya cuma husnul khotimah. Karena orang yang husnul khotimah itu maknanya akhirnya matinya baik. Matinya baik itu maknanya matinya dalam keadaan jadi orang Islam, itu matinya baik. Orang yang matinya jelek, mati dalam keadaan kafir, itu matinya jelek. Orang yang mati dalam keadaan Islam masih bisa dihisab. Karena kadang orang Islam itu ketika dalam hari-harinya dia berbuat salah dan dia belum tobat sampai mati. Ketika mati tetap akan ada hisab, akan ada siksa. Nah terus gimana? Kalau doa udah minta husnul khotimah, minta juga bi ghairi hisab. Begitu, mudah-mudahan hisabnya diringankan, dipercepat gitu. Terus ada lagi wathawab, ada pula orang yang hisabnya nanti akan dipenuhi dengan amal-amal baik, akan ada namanya apa? Thawab, yaitu sesuatu yang pelakunya berhak mendapatkan berupa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula azab, yaitu kebalikan, apabila amalnya itu banyak amal buruknya, maka yang akan diterima adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, ada pula nanti yang namanya timbangan. Setelah manusia dikumpulkan dalam padang mahsyar, terus dipindahkan, maka mereka akan masuk satu tempat yang namanya tempat timbangan. Bahwa kamizani dunia, timbangannya kayak timbangan dunia, kayak apa? Kayak timbangan emas. Bukan timbangan telur, bukan. Timbangan telur repot. Timbangan emas. Jadi ada dua bejana, ada talinya ke atas, ada tiangnya. Amal ditaruh, maka ditaruh satu sisi lain. Maka mana yang berat? Amal baiknya atau amal buruknya? Masing-masing piringannya lebih luas dibandingkan hamparan langit dan bumi. Coba lah mau ngitung apa sih? Kok piringannya perlu sebesar amal langit bumi? Itu mau ngitung apa? Lah amal kita itu bentuknya apa nanti? Coba. Berarti amal, tiap-tiap amal perbuatan itu bisa dibentuk oleh Allah menjadi sesuatu. Bukan hanya bentuknya cuma catatan doang, tapi dibentuk menjadi sebuah cahaya atau kegelapan. Ketika itu dikumpulkan, maka akan menumpuk di atas timbangan itu kegelapan yang memenuhi semua dosa-dosa kita. Makanya ada berita, ada seorang hambanya Allah yang dosanya memenuhi langit dan bumi. Berarti apa? Dosanya memenuhi piringan tadi full, hingga dia mengatakan, ya Allah, aku hambamu dan aku berserah diri kepada engkau ya Allah. Aku terima apapun yang jadi keputusanmu. Kalau aku salah ya aku terima aku salah ya Allah. Maka kata Allah apa? Karena kamu menyerahkan urusanmu kepadaku, maka kamu akan aku tolong. Diberikan satu tulisan oleh Allah, la ilaha illallah. Ini amal yang masih ada pada kamu. Ditaruh amal itu di piringan satunya, maka jeglek. Kalah dengan hanya tulisan la ilaha illallah. Maka dia diselamatkan oleh Allah, tidak dimasukkan neraka yang selama-lamanya. Jadi ada hisab. Terus nanti yang akan menghisab, siapa yang akan menghitung? Yang akan menimbang nanti adalah malaikat Jibril alaihi salam. Coba siapa yang bisa geser nanti ya? Yang memegang tiang timbangannya adalah malaikat Mikail alaihi salam.
Terus setelah ditimbang amalnya, maka mereka akan melewati apa? Sirat. Maka sirat itu di bawahnya adalah neraka. Wan naru wa yadarul adab bi jami'i tibaqiha asab'i allati a'laha jahannam wa tahtaha ladha summa al-hutamah summa sa'ir summa sagar summa jahim summa hawiyah. Babu kulli min dahilil ukhra alal istiwa wa bainal a'la jahannam wa asfaliha hamsun wa sab'u mi'ati sanati afada dzalika Abdus Salam. Ada 7 pintu neraka. Yang paling atas namanya neraka Jahannam. Yang paling atas. Untuk siapa itu? Neraka Jahannam untuk siapa? Untuk orang Islam. Letaknya di mana neraka Jahannam? Di bawah jembatan. Jembatan yang akan dilewati oleh tiap manusia nanti, jembatan itu seperti rambut yang dibelah 7. Nggak usah pakai rambut lah, pakai tali aja susah, Beb. Apalagi pakai rambut. Hah? Bisa pakai tali kamu? Ini pakainya udah gitu dibelah. Menandakan apa itu? Tidak akan ada yang bisa lewat kecuali dengan rahmatnya Allah. Maka siapa yang diberi rahmat, maka Allah luaskan jalannya hingga dia bisa berlari di atasnya. Tapi yang Allah tidak rahmati, maka akan terjatuh, akan kesulitan lewat situ. Hingga diberitakan ada yang lewatnya secepat kilat, ada yang lewatnya secepat burung yang terbang, ada yang lewatnya cepat kuda yang berlari, ada yang lewatnya secepat orang yang berlari, sampai yang paling lambat nanti seperti suster ngesot. Dia merangkak dan hanya menarik-narik badannya untuk bisa lewat. Hingga dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa yang lain engkau percepat jalannya sedangkan aku lambat? Apa kata Allah? Yang memperlambat jalanmu adalah dosa-dosamu, bukan aku yang memperlambatmu. Artinya semakin banyak dosa seseorang, semakin dia akan lambat berjalan di atas jembatan. Nah, jembatan itu bawahnya neraka, namanya neraka Jahannam. Karena yang akan lewat jembatan itu semuanya orang Islam. Orang kafir nggak pakai lewat jembatan, lift. Coba buka, oh lantai 2, masuk langsung. Oh lantai 7, bawah langsung, nggak pakai jembatan. Yang lewat jembatan orang Islam. Kenapa? Karena pos pertama untuk lewat jembatan itu pertanyaannya syahadat. Ketika dia nggak lulus pertanyaan pertama syahadat, dia nggak bisa lewat selanjutnya. Yang lulus pertanyaan syahadat baru dia lewat. Pertanyaan kedua apa? Sholat. Ketiga baru puasa. Jadi tiap jembatan sirat itu ada beberapa pos yang akan dilewati. Setiap pos yang kamu nggak bisa lewat, maka kamu akan masuk neraka. Diazab oleh Allah, selesai, diangkat, lanjut lagi pos berikutnya. Puasanya nggak jelas, dihisab banyak bolong-bolongnya, nggak ditobati, nggak dibayar, masuk lagi, angkat lagi, selesai, jalan. Zakat gimana? Nggak pernah bayar zakat, nggak tobat, masuk lagi. Sampai nanti haji, sampai yang paling akhir apa? Toharoh. Siapa yang kencingnya sembarangan, siapa yang kencingnya nggak cebok, siapa yang nggak bisa jaga kebersihan, maka azab. Ini pos-pos itu akan dilewati oleh orang-orang mukmin. Orang kafir nggak lewat pos tol.
nggak ada lampu merahnya. Kalau kita masih pakai lampu merah. Orang mukmin lewat jalan, orang kafir lewat jalan tol. Adapun orang mukmin, ada orang mukmin yang tidak dihisab oleh Allah. Begitu dia bangun dari kuburnya, dijemput oleh malaikat, hingga mereka itu kemudian oleh Allah diberikan sayap, mereka terbang melewati semuanya langsung masuk surganya Allah. Insya Allah, ini yang kita pengen. Sampai masuk surga, malaikat penjaga surga kaget. Lewat mana kamu? Kok terus dalam ini kamu lewat mana? Ini yang lain masih ngantri, dia sudah masuk ke dalam. Tanya malaikat, kamu lewat jembatan enggak? Enggak. Ketemu hisab? Enggak. Ketemu malaikat? Enggak. Kok bisa kamu di sini? Saya aja enggak ngerti, kata dia. Kenapa? Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang istimewa. Malaikat tanya, Fulan, kamu punya amal apa? Kok sampai bisa masuk surga tanpa dihisab? Langsung enggak lewat macam-macam. Saya enggak punya amal apa-apa. Amal saya sama-sama kamu, katanya. Tapi saya iman kepada Allah, saya berbuat baik kepada Allah, taat kepada Allah, baik di waktu saya sendirian maupun rame-rame. Di waktu sepi atau rame, saya iman kepada Allah. Kalau kita kan enggak, kadang iman rame doang. Kalau pas Jumatan rame ikut sholat, tarawih rame ikut sholat, begitu sepi males. Kalau lagi rame-rame buka HP-nya pengajian, begitu sepi kosong, lain lagi bukanya. Itu imannya enggak di waktu sepi dan rame, imannya hanya waktu rame saja, waktu sepi lupa kepada Allah. Maka orang-orang yang bisa menjaga ini, di antaranya dia akan dihisab oleh Allah dengan kemudahannya tanpa adanya perhitungan yang bermacam-macam. Terus neraka, dan neraka jahanam itu nanti akan hilang. Ketika orang mukmin itu satu persatu diangkat ke surga hingga habis, maka neraka jahanam akan hilang nerakanya. Kenapa? Nggak ada isinya lagi. Yang tinggal apa? Berikutnya ada neraka Sagor, neraka Hawiyah, neraka sampai yang paling bawah namanya Ladha, yaitu dikatakan fidarkil asfali minan nar, innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Untuk siapa? Untuk orang-orang munafikin. Coba, munafikin itu lebih parah dari kafir. Kafir masih di atasnya, masih lantai ke-6, lantai ke-5, lantai ke-4. Kalau sudah munafik, dohirnya bersyahadat, hatinya tidak cinta dengan agama Islam. Dohirnya bersyahadat, hatinya ingin menghancurkan agama Islam. Maka ini lebih parah siksanya dari orang yang langsung ngomong saya kafir. Oh, malah dia gentle. Ketika dihukum, hukumannya cuma satu. Kalau orang munafik punya dua hukuman, punya hukuman yang berat untuk mereka. Terus jaraknya antara satu neraka dengan neraka yang lain berapa? 700 tahun coba. Satu neraka dengan neraka yang lain itu jaraknya kalau ditempuh 700 tahun perjalanan. Kalau kita dari sini ke Surabaya jalan kaki berapa kira-kira? Inilah orang mengitari dunia dari titik awal sampai ke titik awal lagi berapa tahun kira-kira? Dunia kok nggak bisa dihitung? Ya bisa lah. Dunia kan berapa kilo diketahui. Diameter dunia kan diketahui berapa lingkarannya. Kalau dikira-kira, oh yang setiap kilo saya jalan sekian menit, berarti untuk sekian kilo butuh sekian menit, begitu bisa dihitung. Kalau 700 tahun, maka bisa kamu perkirakan jaraknya berapa.
antara satu neraka ke neraka yang lainnya. Ini hingga neraka yang paling dasar namanya neraka ladha. Terus ada lagi namanya sirat, yaitu jembatan yang mana akan dilewati oleh tiap-tiap orang mukmin, yang mana ujung jembatan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawahnya jembatan adalah neraka, ujungnya adalah surga. Maka manusia yang paling awal melewati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang selamat dari dosa-dosa akan melewati secepat kedipan mata. Akan lewat secepat kedipan mata. Siapa ini? Para wali-walinya Allah, para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Nah, udah pokoknya cepet langsung nyampe aja. Udah nggak pakai titik koma, udah nggak pakai kesulitan mereka. Ada lagi yang melewati secepat kilat, ada lagi yang melewati seperti angin, ada lagi yang melewati seperti burung, ada lagi yang melewati seperti kuda yang berlari yang paling cepat sampai yang paling akhir. Ada yang melewatinya sangat lambat. Maka ketika dia protes kepada Allah, Allah berfirman, aku tidak memperlambat perjalananmu, justru yang memperlambat adalah amal perbuatanmu atau dosa-dosa yang dilakukannya. Ini ada riwayat, ada satu kelompok manusia yang ketika diperintahkan untuk melewati sirat, jembatan, maka mereka menangis. Mereka menangis. Malaikat tanya kepada mereka, kenapa kamu gak berani lewat kemari? Kami takut kalau sampai nanti kami jatuh ke dalam api neraka. Lalu para malaikat bertanya kembali, bagaimana kalian ketika di dunia dulu bisa mengarungi sebuah lautan? Kata mereka, ya dengan perahu. Maka didatangkanlah kepada mereka masjid-masjid tempat yang pernah mereka melakukan sholat di sana. Dibentuklah masjid-masjid itu menjadi seperti perahu. Lalu mereka menaikinya dan melewati sirat dengan selamat. Ini ada lagi nih yang istimewa lagi, ya. Ada lagi yang lewat jembatan sirat. Ketika jatuh, malaikat Jibril mengibakkan sayapnya hingga jatuh ke sayapnya malaikat Jibril dan diantarnya kemudian ke surga. Ini berbagai macam keadaan pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang namanya haud atau telaga. Apa itu telaga? Wa bahrun alal ardi al mudabbalatin wa ya ardun bayda kal fiddati muttasi'ul jawanib wa tuluha la yazidu ala ardihi wa masiratun syahrin. Ada yang namanya nanti telaga, yaitu lautan yang luas di atasnya bumi. Artinya suatu tempat yang nanti menjadi tempat penggantinya bumi. Kan bumi akan kiamat nih, hancur. Maka manusia digantikan tempatnya. Maka tempat penggantinya itu adalah satu tempat yang tempat itu diberitakan seperti perak. Tanahnya terbuat dari perak atau disebut ardul baydo, tanah yang putih, yang sangat lebar, dan aroma telaga itu lebih wangi dari aromanya misik,
Dan telaga itu penuh dengan warna-warni minuman surga. Siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan lagi minum akan haus untuk selamanya. Siapa yang minum air itu sekali, maka dia tidak akan lagi kehausan untuk selama-lamanya. Maka orang mukmin di surga itu nggak pernah kehausan, juga nggak pernah kelaparan. Karena mereka makan itu bukan untuk biar kenyang. Mereka minum bukan buat untuk seger, bukan, tapi untuk menikmati makanan surga memang. Ini enak nih, makan. Ini enak nih, makan. Bukan lapar nih, makan yuk. Nggak ada begitu, nggak ada di surga. Kalau di sini kan repot ini, mau lapar cari warung segala pakai apa. Di sana nggak ada orang lapar, nggak ada. Jadi makan itu betul-betul untuk dinikmati. Minum juga untuk dinikmati. Nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa kenyang, nggak ada. Hingga isinya kepuasan selama-lamanya. Kamu makan tiap menit sampai ribuan tahun nggak akan berasa kenyang. Minum setiap menit sampai ribuan tahun nggak akan berasa hilang hausnya, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada haus di sana. Sebagaimana di sana nanti nggak ada yang namanya gelap, adanya terang benderang. Terus di telaga itu, di pinggir telaganya Rasulullah, ada cangkir-cangkir yang terbuat dari emas yang jumlahnya sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Maka yang dapat minum air telaga itu siapa? Ya umat Islam. Tapi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang tidak diusir, yaitu kelompok yang berkata, ya kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kelompok yang diusir. Artinya ketika mereka mendekati telaga, mereka diusir untuk menjauh dari telaga tersebut. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang ketika datang ke telaga itu mereka disambut dan diberikan minuman dari air-air telaga tersebut. Maka kelompok yang diusir pun ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang diusir karena terlarang dan mereka orang-orang kafir. Nah, nggak boleh orang kafir dekat, jauh, yang jauh. Dikirim malaikat, dijauhkan mereka dari telaganya Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang diusir adalah orang-orang yang diusir karena balasan dari amal perbuatannya. Kemudian mereka dapat minum air telaga itu, dan mereka adalah orang-orang yang beriman yang telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dapat minum air telaga itu sebelum mereka masuk dalam neraka. Ini pendapat yang sahih. Jadi orang mukmin yang berdosa itu nanti akan disiksa di dalam neraka. Sebelum mereka masuk ke neraka, artinya sebelum mereka melewati jembatan, maka dikasih minum dulu. Untuk apa? Ketika masuk neraka nggak ngerasain haus, nggak ngerasain lapar, tapi digebukin. Muka ya bonyok, kosong-kosong, tapi dia nggak ngerasain lapar, nggak ngerasain haus. Sehingga sampai azabnya selesai, diangkat oleh Allah, dimasukkan kemana? Ke sumur pembersihan, di braso. Yang tadinya geseng semua jadi putih bercahaya, kemudian diberikan pakaian surga, kemudian diantar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain udah ketawa ketiwi di surga, dia baru datang. Halo bro, kemana aja lama amat? Gua nyangkut di sana. Ini orang-orang yang mudah-mudahan kita selamat dari situ. Ya, ini riwayat di mana orang-orang yang tetap bisa minum minuman telaganya Rasulullah, tapi minuman itu sebagai jalan dia untuk selamat dari masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada yang mengatakan telaga itu setelah jembatan. Ada yang mengatakan telaga itu sebelum jembatan. Tapi yang paling sahih mengatakan telaga itu setelah jembatan dan sebelum jembatan. Kenapa begitu? Airnya telaga itu nyambung ke airnya surga. Ini surga. Ini surga, ini tempat. Ini neraka. Ini ada jembatan. Lah, kalau telaga itu di sebelumnya neraka, berarti airnya harus ngelewatin neraka ini. Ini gimana salurannya? Maka dia mengatakan, oh telaga itu setelah jembatan dekat dengan surga, maka alirannya sealiran dengan surga. Nah, kata yang lain, lo kira pakai pralon, pakai saluran ke situ. Ini urusan akhirat, nggak usah pakai pralon. Lo kira tukang bingung masangnya gitu, malaikat gimana masangnya ini? Air dari surga harus masuk ke telaga lewat neraka. Oh pralon lonyot, nggak bisa pakai pralon. Ini nggak pakai pralon, lo kira pakai pralon, pakai oper. Ini yang paling sahih, pendapat yang paling mudah adalah telaga itu ada dari sebelumnya sirat dan ada setelah sirat. Kemudian yang berikutnya yang harus kita imani pula ada yang namanya syafaat, yaitu wahya su'alul khair minal ghairi lil ghair, permohonan baik dari satu pihak untuk pihak yang lain. Namanya apa? Syafaat. Kita kan sering minta, ya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan syafaat. Maknanya mendapatkan permohonan baik dari satu pihak untuk pihak yang lainnya. Wa syafa'atul maula ibaratun an afwihi. Kalau kita mengatakan Allah memberikan syafaat, maknanya Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengukuhkan Muhammadun Rasulullah. Maka Allah memberikan kemurahan kepadanya dengan tidak memasukkannya ke neraka yang selama-lamanya. Jadi di antara kegagalan iblis, proyeknya iblis yang dianggap gagal, itu ketika manusia tidak bisa masuk neraka bersamanya. Iblis masuknya neraka apa? Neraka yang selama-lamanya. Nah, kalau ada orang tidak bisa masuk neraka itu, iblis terhitung gagal saya. Tidak bisa memasukkan orang itu ke neraka yang selama. Walaupun kamu tetap masuk neraka, disiksa, tapi akan diangkat untuk masuk surga, iblis belum puas. Iblis pinginnya semua masuk neraka yang selama-lamanya. Harus bareng sama dia katanya. Ini apa namanya? Program jangka panjangnya iblis begitu. Jadi bagaimana caranya manusia semuanya masuk ke dalam neraka yang selama-lamanya. Kemudian syafaat ada beberapa macam. Ada syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min 20 syafa'ah maqbulah. Ada lebih dari 20 syafaat yang diluluskan. Ini kita harus tahu nih. A'dhamuha syafa'atul muhtasatun bihi li'irahatil khalqi walau kuffaran min tul mawaqif liyu'ajjilallahu hisabahum kama akhrajahu Syekhan wa ghairahuma an Abi Hurairah dzakara dzalika as-Suhaimi wa yusamma hadza syafa'atul uzma, atau disebut namanya maqamal mahmud. Ini syafaat yang terbesar.
hingga orang kafir pun mendapatkan syafaat ini. Jangankan orang Islam, orang kafir juga mendapatkan syafaat ini. Gimana cara dapatnya? Syafaat udma ini syafaat yang diberikan oleh Rasulullah, khusus untuk Rasulullah, yang mana Rasulullah mohon kepada Allah agar semua manusia yang berada pada padang mahsyar sudah kita ceritakan, yaitu tempat ketika manusia bangkit dari kubur, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu manusia akan berada di situ selama 1000 tahun. 1000 tahun, tahun akhirat, bukan tahun dunia. Maka manusia dalam kesusahan, dalam keadaan yang sangat payah, maka semua manusia mendatangi para nabi-nabi, dan semua nabi memberikan petunjuk bahwa yang bisa membukanya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya datang ke Rasulullah dan minta Rasulullah untuk mohon kepada Allah. Maka Rasulullah sujud, dan oleh Allah dikatakan, bangkitlah engkau wahai Muhammad, maka mintalah apa yang engkau minta. Maka Rasulullah minta, ya Allah, pindahkanlah mereka semua dari padang ini ke tempat yang lain. Maka dipindahkan. Ketika dipindahkan, semua manusia memuji Nabi Muhammad SAW, nggak terkecuali, hatta orang kafirnya. Untung ada Muhammad. Kalau nggak ada Muhammad, saya nggak pindah-pindah dari sini. Wah, bisa gosong saya di situ. Semua manusia, mau yang kafir, mau yang munafik, mau yang mukmin, jinnya, semua berterima kasih sama Rasulullah. Maka ucapan pujian yang diucapkan semua manusia disebut namanya Maqamal Mahmud. Kamu kalau habis azan itu tiap hari doa untuk Rasulullah. Doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah, terus wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, terus wab'adhul maqamal mahmud. Nah, itu dimaksud ini maqamal mahmud allati wa'attah, ya Allah, dan segerakan maqam mahmud untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah memahami maqam mahmud itu adalah semua manusia memuji Rasulullah. Wahabi, Mu'tazilah memahami maqamal mahmud beda lagi. Apa kata mereka? Allah mendudukkan Nabi bersama dengan Allah, duduk satu kursi. Jadi Allah kan punya kursi, kursinya gede. Nanti Allah duduk, kursinya masih sisa kursinya untuk Nabi. Berarti kursi sama Allah gede mana? Berarti ada Allah kalah sama kursi dong duduknya. Gimana sih? Ini pikirannya kadang nggak waras juga. Mereka menggambarkan begini, kalau ada seseorang dari Indonesia jadi juara badminton di Inggris umpamanya, dia dapat piala emas, membawa hadiah emas. Ketika dia sampai bandara, maka dijemput oleh mobil bis yang atasnya terbuka. Maka dinaikkan dia ke atas, dia diajak keliling kota Jakarta. Dan setiap orang yang melihat dia memuji dia. Tiap orang yang ketemu dia nyalamin dia, selamat, selamat. Lah, kata kita yang begitu itu namanya maqamal mahmud, kedudukan yang terpuji, gitu loh. Di mana orang memuji dia semuanya. Ente menang lomba catur tingkat RW aja bangganya luar biasa, sekampung ngalam-ngalam, top lo kamu.
baru tingkat RW aja seneng kan. Ini Nabi sedunia, dari awalnya manusia sampai akhirnya manusia semua memuji oleh Rasulullah. Maka disebut apa? Maqamal Mahmud, kedudukan yang tertinggi. Terus setelah dari bis itu keliling Jakarta, tujuannya kemana? Hah? Bis tadi kemana tujuannya? Istana dong. Sampai istana dia turun dan duduk bersama presiden. Kata Wahabi, itulah Maqamal Mahmud, makom yang termulia di mana dia bisa bersanding bersama presiden. Kata kita, itu bukan Maqam Mahmud. Maqam Mahmud itu di mana orang semua memuji dia, nggak terkecuali mau kafirnya mau mukminnya, semua memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda pengertian tentang Maqamal Mahmud. Kalau kita tetap mengartikan Maqamal Mahmud itu adalah Nabi mendapatkan pujian dari semua manusia walaupun orang kafir. Terus dan di antara syafaat lainnya lagi yang dimiliki Rasulullah SAW itu apa? Yaitu syafaat di mana beliau dapat memasukkan sekelompok manusia ke surga tanpa hisab. Bahkan mereka bangkit dari kubur mereka langsung menuju istana-istana mereka. Ini yang kita maksud pertama tadi, yaitu Allah memberikan syafaat untuk Nabi Muhammad, rupanya syafaat yang mana Nabi bisa mengirim orang-orang masuk surga tanpa dihisab. Ayo antri hisab sini. Yang mau VIP mana VIP ya sini. Ini yang full AC, ini yang non AC, ini yang acakadul, yang mau ngerokok mau sana pojok. Ini dipisah, ini kira satu gerbong kan. Kamu mudah-mudahan dapat gerbong. Yang repot kita nggak dapat. Terus ada lagi syafaatnya Rasulullah yang mana mereka yang berhak masuk neraka maka oleh Rasulullah dibebaskan untuk tidak masuk neraka. Ini yang macam kedua. Ini mungkin buat kita juga ini yang kedua ini, yang siap masuk neraka tapi dibebaskan oleh Rasulullah. Yang ketiga lagi, orang yang telah masuk neraka dikeluarkan oleh Rasulullah. Terus diantaranya lagi meninggikan derajatnya orang di dalam surga. Di surga udah punya kedudukan, mohon ya Allah, ya saya surganya naik sama Rasulullah. Nah, dinaikkan, naik. Nah, itu juga bagian dari syafaatnya Rasulullah. Kemudian meringankan siksaan orang yang ada di dalam neraka, seperti paman beliau Abu Thalib. Ini dalam satu riwayat, menurut satu pendapat mengenai bahwa Allah tidak menghidupkan kembali Abu Thalib setelah wafatnya untuk beriman kepada Allah. Tapi pendapat kita Ahlul Bait mengatakan setelah meninggalnya Abu Thalib, Allah menghidupkan kembali Abu Thalib dengan mukjizatnya Rasulullah dan Abu Thalib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat Imam Baijuri. Terus yang berikutnya syafaat mengenai sekelompok orang saleh untuk beliau agar mereka dimaafkan dari kecerobohannya mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan taat, artinya melakukan amal-amal yang sembrono, maka mereka minta pertolongan Rasulullah. Yang berikutnya adalah anak-anak kecil kaum musyrikin agar mereka tidak mendapatkan siksa, maka ini juga dikatakan mendapat syafaatnya Rasulullah. Kemudian mereka yang
meringankan dari siksa bagi dua orang tua yang berada di dua kuburan, yang mana Nabi SAW pernah melewati kubur tersebut. Dalam riwayat Nabi pernah lewat dua kubur yang kemudian Nabi mengambil pelepah kurma dan ditancapkan di pelepah tersebut. Ini berbagai macam syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat beliau pula yaitu diantaranya orang-orang yang mati menjadi orang Muslim, yang matinya di kota Madinah, dikubur di kota Madinah, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya adalah setelah bicara neraka, syafaat, ada pula yang namanya jannah, yaitu surga. Yaitu yang mana surga tersebut adalah tempat balasan dari setiap amal-amal yang diperbuat orang-orang yang soleh di dunia ini. Dipersilahkan, ada orang yang berselisih, ulama pada berselisih mengenai surga itu apakah terdiri dari 7 surga yang saling bertetangga atau 7 surga yang saling bertingkat. Nah, ini enggak ada yang jelas ini. Surga itu 7 pintu. 7 pintunya itu naik ke atas. Pertama, kedua di lantai 2, ketiga lantai 3. Atau 7 pintunya itu berjejer. Pintu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita nggak ngerti nih. Nggak ada berita yang menjelaskan secara jelas. Hanya saja ulama mengatakan bisa saja bertingkat, bisa saja berjejer. Ada yang mengatakan lagi, oh surga yang paling mulia, surganya Rasulullah berada di tengah-tengah. Adapun surga yang lainnya itu mengelilinginya. Ini pendapat ulama yang lain. Surga berikutnya dalam hal keutamaan setelah surga Firdaus, maka ada lagi namanya surga Aden. Kemudian surga Hulud, kemudian surga Naim, kemudian Al-Ma'wa, kemudian Darussalam, kemudian Darul Jalil. Ini nama-nama surga. Dan surga tersebut satu sama lain saling berhubungan dengan makom al-wasilah, agar semua penghuni surga dapat merasakan nikmat dengan sebab bisa saling menyaksikan Nabi Muhammad SAW, karena beliau menampakkan diri kepada mereka dari al-makom al-wasilah. Jadi ada makom namanya makom wasilah. Posisinya Rasulullah kayak matahari. Semua orang yang di surga mana saja bisa lihat Rasulullah. Bisa katakan Rasulullah di tengah dan dia paling tinggi, yang lain mengelilinginya. Ketika mau melihat Rasulullah, tinggal dia lihat ke tempat namanya maqamal wasilah, maka mereka bisa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya maqamal wasilah itu akan menerangi bagi penghuni surga. Coba, maqamal wasilah ini bagaikan matahari, bagaikan lampu untuk penghuni surga, sebagaimana matahari menerangi penduduk dunia. Dan terangnya berbeda dengan terangnya matahari. Kalau kita matahari siang hari nih panas, matahari siang hari panas, masih ada nggak tempat gelap kira-kira? Di mana? Dalam kamar kamu kolong juga gelap, ya kan? Masuk kamar mandi juga gelap. Nah di surga cahayanya Rasulullah tidak ada tempat gelap satupun.
nggak di bawah kolong, nggak diselempit-selempit, semua terang benderang. Beda dengan cahayanya matahari. Jadi cahaya yang luar biasa yang belum pernah kita jumpai di dunia ini. Ini cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada surga pula yang berisi para ulama-ulama yang mereka mendapatkan kenikmatan 2 surga dari Allah. Ada pula surga yang dinamakan dengan surga Aden. Itu surga ini seluruhnya berlaku untuk 1 surga. Maka karena terbukti kenyataan segala makna nama-nama surga itu ada dalam makna 1 surga saja, sebab dapat dibenarkan untuk semuanya, yaitu surga Aden. Kemudian di dalam surga itu semua manusia itu kekal abadi selama-lamanya, wal hulud ay al iqamatu al muabbadatu fil jannati liman mata alal islam wa in taqaddama minhu kufrun wa fin nari liman mata alal kufri wa in asyatu la umrihi alal iman. Maka yang berikutnya adalah kekekalan. Kita harus iman bahwa nanti surga dan neraka itu kekal untuk selama-lamanya. Artinya orang yang masuk surga walaupun awalnya dia orang kafir, ketika matinya dia beriman, maka di surga dia selama-lamanya. Sebaliknya, kalau awalnya orang itu beriman, tapi ketika dia mati dalam keadaan kafir, maka dia di neraka untuk selama-lamanya. Jadi puncaknya itu akhirnya. Kalau akhirnya baik, selamat. Kalau akhirnya jelek, jelek untuk selama-lamanya. Terus yang paling indah lagi dalam surga, berita-berita ghaibah apa? Bahwa manusia nanti orang mukmin akan melihat kepada Allah. Ini puncaknya kenikmatan untuk manusia berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Zat yang maha baik, berjumpa dengan penguasa alam semesta. Ini kenikmatan yang luar biasa. Wahya bila khilaf, dan ini tidak ada khilaf, artinya tidak ada perbedaan pendapat bahwa ahlu sunnah wal jamaah meyakini akan ada hisab, akan ada perjumpaan untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan pendapatnya Wahabi, pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan tidak akan ada orang yang bisa melihat kepada Allah. Tapi kita mengimani sesuai pendapat ulama ahlu sunnah, dan tidak ada ulama ahlu sunnah yang menolak pendapat ini. Hingga Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba pilihan. Jika hamba-hamba itu menutup pandangan mereka di surga dari memandang kepada Allah, niscaya mereka akan mohon pertolongan untuk keluar dari surga dan kenikmatannya, sebagaimana penghuni neraka memohon pertolongan Allah untuk keluar dari neraka dan siksaannya. Coba, di surga minta keluar, apa gara-garanya? Tertutup, tidak bisa lihat Allah. Kata mereka, ngapain saya di surga ya Allah, keluarkan saja saya dari surga ya Allah. Kalau di surga ini saya nggak bisa melihat kepada Engkau. Kalau kita kan nggak urusan, kalau mau lihat mau nggak lihat, yang penting di surga. Kalau kita, tapi ini ada orang-orang khusus yang karena cintanya kepada Allah, mereka rela mengorbankan surganya. Yang penting saya bisa menjadi orang yang selalu bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kenikmatan melihat Allah melebihi kenikmatannya surga. Oh, kenikmatan yang luar biasa. Kayak beginilah gambarannya lah.
Kamu tiap hari dikirimin nasi padang. Pagi padang, siang padang, sore padang. Besoknya pagi pizza, sore pizza, malam pizza. Besok lagi pagi kebuli, sore ke kebuli. Terus tiap hari dikirimin terus. Tapi yang ngirimin kamu nggak ngerti siapa. Nggak pernah ketemu sama yang ngirimin. Nanti suatu hari kamu ketemu, kamu lagi makan, hilang enaknya makan ini. Oh, ini orangnya. Hilang kenikmatan surga bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi kita kan enggak. Ya, makasih ya. Masya Allah, kita mah lain lagi, kemek urusannya, yang penting. Kalau mereka enggak, ada setrum yang luar biasa yang membuat mereka kehilangan selera untuk bisa berada di surga, hingga merasa ngapain saya di surga kalau nggak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada riwayat yang menceritakan bagaimana nanti kronologi Allah berjumpa dengan hamba-hambanya. Itu dikatakan bahwa nanti akan ada satu penyeru atau malaikat berseru. Apa seruannya? Berseru, apabila telah tiba hari kiamat, hendaklah tidak berpisah setiap umat dengan Tuhannya yang mereka sembah. Maka lalu berkata umat Rasulullah, di sini tempat kami hingga Tuhan kami mendatangi kami. Maka Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka dalam bentuk yang mereka tidak mengenalinya. Kemudian Allah memasukkan unsur kekeliruan kepada mereka pada saat terbukanya hijab pada mereka. Dan kalau tidak demikian, maka Allah harus disucikan dari segala sifat yang tidak pantas baginya. Maka Allah berfirman, aku Tuhanmu. Lalu mereka mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari dirimu, engkau bukan Tuhan kami. Artinya apa? Allah akan jadikan nanti satu gambaran bahwa hamba-hamba ini kenal Allah dengan benar atau enggak. Maka akan ditampilkan nanti sosok yang dia disuruh ngaku sebagai Allah. Hingga orang mukmin yang kenal Allah ketika lihat apa? Kamu bukan Tuhan kami. Dia mengenali Allah. Beda sama orang yang tidak kenal sama Allah. Ketika ada orang ngomong, saya Tuhan kamu. Oh iya Tuhan, kamu Tuhan. Dia nggak kenal sifat-sifat Allah. Maka siapa saja bisa dianggap sebagai Tuhan ketika dia ngaku saya adalah Allah. Tapi orang mukmin tidak demikian. Fayatajalla alaihim tajallian. Maka kemudian Allah menampakkan wujudnya yang sebenarnya. Kemudian mereka yang sesuai dengan keadaan tersebut, mereka sesuai magomnya orang-orang ma'rifat, dan mereka disingkapkan oleh Allah hingga mereka mengatakan, akulah Tuhan kalian. Maka kaum yang beriman melihat kepada Allah, dan persis apa yang dilihat seperti apa yang mereka yakini, seperti apa yang mereka imani. Maka mereka tersungkur dan sujud dan berkata kepada Allah, kecuali orang-orang yang munafikin, maka mereka tetap tidak mau menjauh, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara perkara-perkara gaib. Terus yang lainnya lagi, iman kepada para malaikat. Kemudian iman kepada kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ini kita akan bahas nanti insyaallah pada perjumpaan yang akan datang, sampai kepada fasal yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف سحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.